Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, saya sangat senang melihat muka-muka Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sepertinya sangat gembira. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Mengapa saya mengambil khotbah dengan judul seperti ini? Karena yang kita ketahui bahwa banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat. Banyak sekali penyembahan-penyembahan kepada hal-hal yang gaib. Oke, kita buka ayat firman Tuhan supaya lebih mendukung. Kita buka dalam Ulangan 5 ayat yang ke-7. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Di sini saya akan membacakan, Lembaga Alkitab memberi judul ke-10 firman. Ayat yang ke-7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jika Bapak Ibu Jemaat lihat pada kata Allah, di sini huruf depannya A-nya kecil. Mengapa? Karena Allah lain dimaksud di sini adalah Allah yang tidak baik, atau bukan Allah yang sebenarnya, atau bukan Tuhan, melainkan tiruan yang berjelma atau yang berlatar belakangan dari iblis atau apapun itu. Tapi sebelum kita mendalami lagi, mengapa dalam 10 perintah Allah di situ Allah mengatakan kepada Musa bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan pertanyaan bagi kita, apa sih arti perintah jangan ada pada Allah lain di hadapanku dalam konteks ini? Dan mengapa Tuhan memberikan perintah itu kepada bangsa Israel? Dan bagaimana kita dapat menaati perintah ini? Oleh sebab itu mari kita menjawab pertanyaan itu satu persatu. Yang pertama, yaitu pengertian dari perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa sih maksud dari perkataan ini? Poin pertama yaitu konteks ini bisa kita sebut adalah Allah lain, yaitu berhala. Bisa kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Mari kita buka sama-sama Keluaran 20 ayat 3 sampai yang kelima. Di situ mengatakan berhala. Ya, di sini saya akan membacakannya. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, di sini sangat menjelaskan bahwa Allah sangat tidak menyukai apabila kita menyembah Dia. Dan kita juga pernah mendengar bahwa kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Makanya di situ Tuhan Yesus menyinggung bahwa kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yaitu kau harus memilih mau menyembah Allah atau menyembah Mamon. Tapi di Perjanjian Lama sangat menekankan bahwa apabila engkau menyembah Allah lain, di situ Allah memberikan kutuk bagimu. Nah, kenapa berhala sih? Karena bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang menyembah berbagai berhala, seperti patung dan gambar dewi-dewi. Makanya di sini ditekankan baik menyerupai apapun, mau yang di atas, di bawah, bahkan di air. Tuhan melarang bangsa Israel untuk menyembah berhala-berhala ini karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan-Tuhan lain dari bangsa dan ternyata bangsa Israel juga memiliki latar belakang yang sama, yaitu menyembah berhala atau menyembah dewa-dewa lain. Seperti kita lihat seperti Baal dan Molok.
Tuhan melarang bangsa Israel untuk kembali menyembah Tuhan-Tuhan itu. Yang kita sudah ketahui bahwa pada saat zaman dulu bangsa Israel banyak menyembah berhala. Yang kita ketahui yaitu pada saat perjalanan mereka ke dalam tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Di situ mereka sempat-sempatnya menyembah patung lembu emas. Kenapa gitu mereka menyembah itu? Padahal jelas-jelas Allah menyatakan kemuliaannya melalui pemeliharaan kepada hidup bangsa Israel pada saat itu. Tapi bangsa Israel tetap kukuh menyembah berhala. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kutukan kepada mereka. Nah, ada beberapa alasan lain mengapa Allah melarang umatnya untuk menyembah berhala. Yang pertama, berhala adalah ciptaan manusia, sedangkan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kayak nggak logis saja. Kayak berhala itu ciptaan kita, kok kita menyembah ciptaan yang kita buat gitu. Tapi Allah adalah pencipta segala sesuatu. Gitu loh. Masa kita menyembah yang kita ciptakan gitu, secara logikanya. Dan alasan yang kedua yaitu penyembahan berhala akan mengalihkan perhatian manusia dari Allah dan membuat mereka melupakan siapa Allah dan apa yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Nah, sini sudah sangat menekankan bahwa hati manusia itu nggak bisa dua. Makanya kenapa banyak yang berselingkuh, banyak yang mungkin istilahnya zaman sekarang tuh playboy atau buaya gitu kan, yang banyak pasangannya. Kenapa sih banyak pasangannya? Karena mereka tidak cukup puas. Sama seperti waktu itu bangsa Israel tidak merasa cukup puas kepada pemeliharaan Allah. Karena mereka pikir apa yang mereka lihat tuh, wah keren. Sama, coba kita renungi dalam kehidupan kita. Kita kan juga pernah muda gitu kan, Bapak Ibu Jemaat. Kayak kita pasti juga secara manusiawi lebih tertarik kepada yang lebih cantik, elegan, seperti itu. Sehingga kita melupakan pasangan kita. Tapi sini Tuhan sangat menekankan bahwa semua itu tidak baik. Kau hanya bisa menyembah satu Tuhan. Sama, kita hanya bisa memiliki satu istri. Tidak bisa banyak. Nah, perintah untuk tidak menyembah berhala masih berlaku bagi kita saat ini. Berhala modern bisa merupai apapun yang kita tempatkan di atas Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Uang, popularitas, prestasi, atau bahkan teknologi yang kita gunakan saat ini. Ketika kita memprioritaskan hal-hal di atas Tuhan, itu sama saja kita menyembah berhala. Kayak kita saat ini bangun tidur, coba Ibu cross check atau pikirkan kembali. Apakah Bapak Ibu Jemaat terlebih dahulu berdoa pagi atau melihat HP? Ya, itu jawabannya nanti direnungkan kembali. Ya, seperti itu. Kita harus cross check diri kita sendiri. Apa kita sama yang ditegur oleh firman Tuhan pada pagi hari ini atau tidak? Nah, apa sih hal-hal yang kita prioritaskan di atas Tuhan? Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat yang ke-24. Di sini saya akan membacakannya, berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini sangat jelas ya Bapak Ibu Jemaat. Apabila kita menyembah dua tuan nggak bisa. Kita akan mengasihi yang lebih satu, sedangkan kita akan membuang yang satunya lagi. Gak bisa. Hati manusia aja cuma satu gitu. Begitu juga dengan kita pasangan atau pacar. Kita gak bisa dua. Karena apa? Kita akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Sama seperti itu Allah menegur. Makanya di ayat sebelumnya di situ menyatakan bahwa Allah cemburu apabila kita menyembah Allah lain.
Karena Allah mengetahui bahwa kita akan lebih mengindahkan Allah yang lain atau berhala daripada Ia. Nah, pernyataan ini menekankan pentingnya memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, itu berarti kita mendapatkan Dia sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan mengikuti kehendak-Nya. Saya akan memberi contoh hal-hal yang prioritaskan. Apa sih yang kita sudah bahas sebelumnya tuh? Yaitu bisa harta, benda, pekerjaan, karir, kesenangan, popularitas, dan prestasi. Karena manusia pada saat ini mengejar itu semua. Mengejar karir, mengejar kesenangan, mengejar prestasi, ingin terkenal. Sehingga mereka bahkan memakai cara yang kotor. Itu Allah sangat membencinya. Allah tidak suka kepada orang yang seperti itu. Oleh sebab itu firman ini menegurkan hati kita supaya kita jangan memprioritaskan yang lain daripada Allah. Karena apa? Apabila Allah mengizinkan kita atau memberi kita suatu karunia, pasti tanpa kita kejar sendiri, karir, prestasi, bahkan popularitas datang kepada kita tanpa kita kejar. Karena apa? Karena Allah mempunyai segala sesuatu. Sama seperti kita sudah bahas sebelumnya. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sedangkan berhala lain itu ciptaan manusia sendiri. Nah, ketika kita sudah memprioritaskan hal-hal di atas Tuhan, kita telah menjadikannya tuan atau mamon dalam tanda kutip dalam hidup kita. Kita memberikan lebih banyak waktu, perhatian, dan energi kepada hal-hal ini daripada kepada Tuhan. Sama seperti pekerjaan maupun HP. Kita pasti lebih banyak waktu kepada handphone, bahkan pekerjaan kita. Karena kita mengetahui tanpa itu semua mungkin hidup tidak terasa sempurna atau komplit. Ya memang itu wajar dalam kehidupan pada saat ini. Tapi di sini menegurkan bahwa kita harus harus memprioritaskan itu semuanya di atas Tuhan. Kita boleh menggunakannya, boleh, gak ada yang larang, kita boleh menggunakannya. Justru kita harus memanfaatkan alat-alat teknologi sekarang demi memuliakan namanya. Makanya mengapa orang pada saat ini banyak yang sukses, banyak yang kaya, tapi mereka tidak semua bahagia. Mereka menderita, stres. Karena apa? Mereka hanya mengejar karir dan popularitas. Dia tidak mencari arti kehidupannya yang Tuhan berikan. Makanya mengapa lebih banyak orang yang bahagia itu orang yang sederhana, bahkan yang kekurangan. Karena apa? Ya bahagia di dalam Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Itu teguran keras bagi kita semua Bapak Ibu Jemaat. Apabila kita mencari dulu Allah, mencari jati diri, mencari kebenaran, dan taat kepada firman-Nya dan tidak menyembah yang lain atau memprioritaskan yang lain, semua itu akan ditambahkan secara kehendak-Nya, secara kehendak Allah. Karena Allah mengetahui setiap kompetensi kita, setiap takaran kita. Karena yang berlebihan juga itu nggak baik. Nah, ketika kita memprioritaskan hal yang lain, ada hal konsekuensi negatif yang kita harus tanggung. Yang pertama, kita menjadi tidak puas dengan hidup kita karena kita tidak pernah merasa cukup. Yang saya sudah singgung sebelumnya. Mengapa banyak orang yang kaya justru sukses? Mereka sangat depresi, menderita dalam secara jiwa dan batin karena mereka merasa tidak cukup. Mereka merasa tidak puas. Karena mereka takarannya ada kesuksesan. Sedangkan dia
atas mereka masih banyak yang lebih sukses dari mereka. Makanya oleh sebab itu mereka merasa tidak puas. Yang kedua, kita menjadi tertekan dan cemas karena kita selalu berusaha untuk memenuhi tuntunan dari hal-hal yang kita prioritaskan. Sama seperti poin yang pertama. Kita merasa tertekan dan cemas karena tuntutan kita harus sukses. Motivasi semangat itu baik. Tapi apabila berlebihan dan tidak memikirkan diri kita sendiri, bahwa kita mempunyai keterbatasan fisik secara jiwa, mental, dan emosi, kita paksakan, ya hancur. Bahkan robot pun kalau kita paksakan ya rusak. Apalagi kita. Apalagi manusia yang membutuhkan air minum, makanan, dan istirahat. Nah, pasti kita bertanya-tanya, mengapa Allah memberikan perintah tersebut kepada bangsa Israel pada saat itu? Ya, kita memang sudah mengetahui, karena bangsa Israel pada saat itu banyak menyembah berhala. Tapi ada alasan lain yang Allah inginkan dari hal itu. Ya, ketika kita sudah mempelajari tentang kita memprioritaskan di atas Tuhan, tapi pada saat itu kita lihat konteksnya. Mengapa Allah memberikan perintah itu kepada bangsa Israel? Yaitu Allah ingin menunjukkan bahwa Dialah Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain Dia yang benar. Kita bisa lihat dalam Ulangan 4 ayat ke-35. Di situ berbunyi demikian, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Di sini kita lihat bahwa engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Bangsa Israel sudah mengetahui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Tapi mengapa mereka membangkang? Karena mereka tertutup oleh dosa. Mereka terbutakan oleh keindahan berhala-berhala, dewa-dewi yang diukir secara gemulai, cantik, indah. Oleh sebab itu, mereka berpikir, karena manusia berpikir apa yang ia lihat, lalu ia cerna. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain yang dapat dibandingkan dengan Dia. Dan poin yang selanjutnya, Allah adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Yaitu berbunyi, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar dan hidup. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau pada saat kita sekarang atau perjanjian baru, yaitu jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Sama, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi kita tarik dalam perjanjian lama, Allah adalah satu-satunya jalan kebenaran juga, yaitu yang dapat menyelamatkan. Mengapa ayat ini berbunyi demikian? Tapi dengan Allah mengetahui bahwa manusia terus tidak mengenalnya, terus dibutakan oleh dosa, makanya kenapa Allah menganugerahkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia ingin menunjukkan bahwa saya itu benar-benar ada. Saya itu ada di samping kalian. Makanya itu Allah berinkarnasi menjadi Yesus Kristus di dunia ini. Dia ingin menunjukkan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepada orang banyak. Di situ Yesus ingin menekankan bahwa akulah jalan keselamatan. Sama seperti konteks perjanjian lama, yaitu Allah ingin menekankan akulah jalan kebenaran, jalan keselamatan, tapi bangsa Israel ditutupi matanya oleh dosa. Makanya oleh sebab itu mengapa Allah datang ke dunia ini, yaitu mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya cara itulah manusia sadar. Karena mereka bisa lihat secara fisik. Makanya itu manusia apabila melihat secara fisik atau secara nyata mereka baru percaya. Tapi secara hal yang gaib mungkin mereka kurang percaya. Makanya Yesus
mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus. Makanya mengapa Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus? Nah, bagaimana sih kita dapat menaati perintah ini dalam kehidupan kita saat ini? Kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat ke-33. Di situ ayat kunci kita pada pagi hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit di mana Yesus mengajarkan para muridnya tentang cara hidup yang benar. Dalam ayat ini Yesus mengajarkan para muridnya untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup mereka. Karena kerajaan Allah adalah perintah Allah di bumi. Ini adalah tempat di mana Allah memerintahkan dan kehendaknya dilakukan. Yesus mengajarkan ini supaya orang-orang Yahudi atau banyak orang di situ campuran, mau orang Samaria, apapun yang ketemu Yesus. Yesus ingin mengajarkan bahwa hanya dialah yang bisa jalan satu-satunya untuk kita datang ke dalam kerajaan Allah. Yesus ingin memberitahu bahwa kerajaan Allah ada di dalam dirinya. Itu menekankan atau memberi kita petunjuk bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi pada saat itu banyak orang tidak mempercayainya. Mereka mengira Yesus itu hanya membual. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita pada saat ini. Yang pertama, kita terus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Makanya kenapa dalam Alkitab atau firman Tuhan mengatakan, renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam supaya engkau beruntung. Yang kedua, beribadahlah secara teratur dan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Kita harus sering persekutuan. Karena apa? Karena dengan persekutuan kita bisa mengembangkan atau mengasah kerohanian kita. Kita berdiskusi, bersharing tentang firman Tuhan. Dengan demikian kita menambah wawasan tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu keputusan kita dan mencari kehendaknya terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu menyerahkan semua bidang kehidupan kita kepada Tuhan dan mempercayai Dia untuk memimpin kita. Kita harus serahkan hidup kita. Apabila kita ingin berbuat sesuatu atau ingin kemanapun, kita berdoa terlebih dahulu, kita tanyakan kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk kepada Dia. Dan yang terakhir yaitu berhati-hati dengan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Yang kita sudah singgung sebelumnya, yaitu mau harta benda, karir, popularitas, prestasi. Kita harus berhati-hati. Karena mungkin banyak orang yang mengejar prestasi, tapi dalam kehidupannya tidak memiliki tujuan. Karena apa? Ia hanya menunjukkan tujuannya di dunia ini. Sedangkan kita tahu bahwa apabila kita mati, apa fungsinya prestasi ketika kita sudah mati nanti? Apakah nanti di surga ikut medali-medali kita, penghargaan-penghargaan kita? Tidak. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa prestasi itu nggak penting. Penting. Tapi jangan menjadi prestasi itu prioritas kita di atas Tuhan. Kita boleh kejar prestasi, tapi jangan lupakan Tuhan. Itu yang firman Tuhan pada hari ini menegurkan kita. Dan poin yang ke-B, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa dan akal budi kita. Kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, bagian ini dari percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat
yang ya pada bagian ini percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Dalam ayat ini Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan mengatakan bahwa hukum yang pertama yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, makna dari ayat ini adalah bahwa kasih adalah inti dari iman Kristen. Kasih kepada Tuhan adalah dasar iman Kristen, dan kasih kepada sesama manusia adalah konsekuensi logis dari kasih kepada Tuhan. Ya, mungkin secara sederhananya seperti ini Bapak Ibu Jemaat. Apabila kita tidak bisa mengasihi apa yang kita lihat, bagaimana kita bisa mengasihi apa yang tidak kita lihat? Makanya oleh sebab itu Yesus mengajarkan bahwa jika engkau mengasihi Allah, kau pasti juga mengasihi sesamamu, mengasihi orang lain. Karena Allah mengasihi manusia. Begitupun dengan kita juga harus mengasihi sesama kita. Ilustrasinya pada saat kita buat ini, pada kita saat ini, yaitu kita harus mengasihi Allah kita jangan memprioritaskan hal-hal yang di atas Tuhan. Kita boleh mengejar karir, pekerjaan, tapi jangan lupakan Tuhan kita, karena Dialah sumber segala sesuatu. Pekerjaan ada karena Ia, karir ada karena Ia membantu kita dalam mengejar segala sesuatu. Oleh sebab itu kita jangan lupakan sumber dari segala sesuatu itu, yaitu Allah itu sendiri. Aplikasinya buat kita yaitu yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan perintah ini dalam kehidupan kita. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini yaitu perintah jangan ada pada Allah lain di hadapanku adalah perintah yang penting untuk kita ingat dan kita taati. Ketika kita menaati perintah ini, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Papis con loco.